untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Mutiara Pagi di akhir pekan hari Sabtu ini kembali kita hadirkan untuk Anda. Dan Alhamdulillah kita sudah terhubung di line telepon bersama dengan Ustadz Paidi SAG dari kelompok kerja penyuluh agama Islam Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Yang akan bersama kita dengan topik pagi ini keutamaan di bulan Rajab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz Paidi? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, suara kita bagus Ustadz, diterima di sana? Alhamdulillah bagus. Bagus ya. Baik Ustadz, pagi ini masih membahas mengenai bagaimana keutamaan bulan Rajab yang masih ada sampai saat ini menjelang bulan suci Ramadan ini Ustadz. Oke, siap. Ya, silakan Ustadz Paidi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi ila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu nuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Pendengar setia RRI Palembang yang saya hormati dan memuliakan, marilah kita senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mutiara Pagi RRI Palembang yang saya hormati, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tidak terasa bahwa bulan ini adalah bulan Rajab 1446 Hijriah. Rajab yang berarti bulan kemuliaan. Di bulan Rajab banyak keistimewaan dan kemuliaan-kemuliaan. Lebih-lebih di waktu malam hari. Menurut Syekh Al-Mu'alawi bahwa ada 6 malam yang penuh dengan kemuliaan, bahkan malam tersebut hanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah malam Jumat. Yang kedua adalah malam hari raya Idul Fitri. Yang ketiga adalah malam hari raya Idul Adha. Yang keempat adalah malam nisfu Sa'ban. Yang kelima, bukan 6 tapi 5, yaitu malam Rajab. Maka Rasulullah SAW tiap malam Rajab senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam tersebut doanya dikabulkan dan penuh dengan kemuliaan dan keistimewaan. Doa Rasulullah SAW tersebut sangat populer sekarang. Alangkah sayangnya ibu-ibu, bapak-bapak tidak hafal, tidak melaksanakan doa-doa yang seperti dicontohkan, dilaksanakan oleh Rasulullah tersebut. Doa tersebut yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Diulang-ulang bagi yang belum hafal. Karena doa ini sangat penting dan fungsinya sangat besar bagi kita. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Boleh doanya dalam hati, boleh dikirkan atau boleh didengarkan. Kalau tidak sedang berdoa, boleh dilagu-lagukan atau dibawa dengan lagu sesuai dengan kebiasaan kita, kemampuan.
Ya Allah, barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab. Berkailah kami di bulan Sa'ban. Sampaikanlah kami hingga bulan Ramadan. Sampaikanlah umur kami hingga bulan Ramadan. Mudah-mudahan kalau doa ini kita baca, dapat berkah bulan Rajab, berkah bulan Sa'ban, dan umur kita disampaikan oleh Allah hingga bulan Ramadan. Sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan, qiyamul lail, tarawih, dan seterusnya. Amin. Yang kedua, Rajab adalah bulan kemuliaan dan keistimewaan. Maka dikatakan mulia, seluruh ibadah dinilai mulia Allah. Niatnya mulia, sholatnya mulia, zikirnya mulia, doanya mulia. Begitu juga infaknya mulia, zakatnya mulia. Termasuk wakafnya pun dinilai mulia. Serta kita ada kasih sayang dengan tetangga, rukun damai, tidak ada perselisihan, itu juga dinilai mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala maupun maka di bulan Rajab kita hindari yang bersifat perselisihan dan seterusnya atau kemaksiatan. Maka kita diharamkan oleh Allah melaksanakan maksiat, haram. Kenapa haram? Karena bagi pelaku maksiat itu dihilangkan kemuliaannya di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Minuman haram. Kenapa haram? Karena dihilangkan kemuliaan baginya di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Zina haram. Dihilangkan kemuliaan di pandangan Allah maupun manusia. Judi online haram. Kenapa haram? Karena hilangkan kemuliaan bagi pelakunya maupun di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Rajab adalah bulan pengangkatan hamba Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang dimuliakan, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan karena bersih dari dosa. Siapa namanya? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diangkat dimuliakan Allah kan karena apa? Karena bersih dari dosa. Terpelihara dari dosa dan noda. Lahirnya bersih Muhammad Rasulullah, remajanya bersih dari dosa, menjadi suami bersih dari dosa, umur 40 tahun jadi nabi, tambah bersih dari dosa, sampai meninggal dunia umur 63 tahun, Rasulullah bersih dari dosa dan noda. Namun beda dengan kita, kalau kita wali banyak dikit dosanya, banyak pahalanya. Ulama dikit dosanya, banyak pahalanya. Kalau ustaz kadang banyak pahalanya, kadang dikit juga dosanya. Atau sebaliknya, kadang ustaz banyak dosanya, banyak juga pahalanya. Beda dengan umum, kadang-kala banyak dosanya, ketimbang pahalanya. Dan seterusnya. Dengan bersihnya dosa inilah Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan ke Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke Sidratil Muntaha dalam rangka mendapat perintah sholat 5 waktu. Maka ketika Rasul mendapat perintah sholat 5 waktu, balik dari Sidratil Muntaha, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit yang ke-6, bertemu dan dialog
Ditanya oleh Nabi Musa, ya Rasulullah, apa oleh-oleh kamu Isra dan Mi'raj kamu malam hari ini, khusus di bulan Rajab ini, yaitu dapat perintah sholat 50 waktu. Maka Nabi Musa SAW geleng, ya Rasulullah, tidak mungkin kamu mampu, mintalah kepada Allah agar dikurang. Maka Rasulullah nurut dengan saran daripada Nabi Musa. Kemudian dalam riwayat Rasulullah memang naik turun dengan kendaraan buruknya dengan begitu cepat. Satu riwayat juga cukup berdoa di tempat, maka dikabulkan oleh Allah 50 menjadi 5. Kemudian Rasulullah diminta oleh Nabi Musa, ya Rasulullah, mintalah kurang, jangan mau waktu kamu tidak mampu. Rasulullah apa? Kami malu sama Allah. 5 waktu akan kami jaga, kami pelihara, kami dan anak kami. Ternyata ada yang istiqomah melaksanakan 50 waktu, ada yang kurang istiqomah semua waktu tersebut. Untuk umat manusia, umat Rasulullah, kita tidak perlu Isra dan Mi'raj seperti Rasulullah. Cukup melaksanakan, yaitu sholat 5 waktu. Karena sholat itu adalah as-sholatu mi'rajul mu'min. Karena sholat itu adalah mi'rajnya. Naik derajatnya seorang mukmin, umat Muhammad, Muslim adalah dengan cara memelihara sholat tersebut. Dengar Mutiara Pagi yang saya hormati dan kami muliakan, hikmah daripada sholat, pertama mengajari kita ada tawadu, rendah hati, rendah diri. Bagaimana caranya supaya rendah diri? Kalau kita melihat orang tua, menganggap orang tua kita adalah lebih tinggi ilmunya, lebih banyak ibadahnya. Artinya ilmu kita sedikit, ibadah kita sedikit, jadi kita menjadi orang yang lebih rendah diri. Supaya kita lembut, bisa rendah diri, dan tidak sombong. Akhlak tertinggi juga tawadu, dan akhlak yang tinggi lagi adalah layinal janib, memiliki akhlak yang dibentuk daripada sholat sendiri adalah perkataannya halus. Rasulullah kalau bicara halus, bicara dengan masyarakat halus, dengan tetangga halus, berbicara dengan anak bini halus, beda dengan kita. Kita bicara dengan masyarakat halus, tetangga halus, tapi bicara dengan istri kita, kasar minta ampun, giliran bicara dengan istri tetangga halus sekali. Yang kedua, hikmah sholat sendiri adalah mengajarkan kita kenapa sholat kita ini salam ke kanan, salam ke kiri. Di situ menunjukkan ketika kita sudah sholat, lihat kanan kiri kita, lihat tetangga kanan kiri kita, masyarakat kita, ada enggak siapa yang kaya, siapa yang fakir, siapa yang miskin, terutama yang fakir miskin kita perhatikan. Kalau memang wajar untuk diberikan sedekah, kita berikan sedekah. Perlu kita berikan makanan, kita bantu makanan, perlu minuman, kita bantu minuman. Itu tujuan daripada hikmah sholat. Assalamualaikum. Ketika kita sholat ke kanan, mengucapkan Assalamualaikum, ke kiri, Assalamualaikum. Di samping kita melihat itu, ada pahalanya salam, kata Rasulullah, mi'atul badoyah. Salam ke kanan, kata Rasulullah, mi'atul badoyah. 100 unta pahalanya. Yang kedua adalah mi'atul badoyah. Ke kiri, 100 unta pahalanya. Pendengar setia Mutiara Pagi yang saya hormati, lebih-lebih
kita selaku anak, kita banyak berdoa, mendoakan orang tua melalui sholat, berdoa kita pada orang tua. Kalau orang tua masih hidup, di bulan Rajab, Rabbi firli warhamni wajburni. Rabbi firli wal walidayya wa dunubi wal walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Dan kalau sudah meninggal, boleh Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Dan kita akan masuk ke Sa'ban. Kita silaturahim, banyak silaturahim, banyak ziarah kubur, mendoakan orang tua kita. Dan mudah-mudahan kita juga disampaikan oleh Allah hingga bulan Ramadan yang akan datang, sehingga kita mampu laksanakan puasa Ramadan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana yang telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang beriman itu muncul ketakwaannya tergambar dengan jelas baik di pandangan Allah maupun manusia kalau sudah bulan Ramadan. Kenapa? Semua orang terawih atau qiyamul lail kelihatan, begitu juga tadarusnya kelihatan, sampai puasa pun semua orang menaikkan puasa Ramadan. Saking kelihatannya, waktu maghrib dia menunggu beduk semua. Rajin, disiplin, menunggu maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang sudah Allah Akbar langsung buka. Ada yang Allah lah berbuka. Ada saking disiplinnya dan muncul takwaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah habis tolak sepiring. Ayyala sholat. Lah makan kelico, es dan seterusnya. La ilaha illallah. Laku kenyaman. Demikianlah Mutiara Pagi pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, berkah dan seterusnya. Bagi yang pendengar setia Mutiara Pagi belum paham, kita boleh bertanya. Kalau bisa jawab, alhamdulillah. Tidak pacak jawab, kita PR dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, kita akan terima dulu Ustadz line telepon untuk pendengar kita yang mau bertanya dengan Ustadz pagi hari ini. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mbak Dilian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari, ada Ustadz Paidi, silakan apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Azhari. Ya. Ya sehat. Ini Pak, saya mau tanya. Bagaimanakah cara kita untuk mengikuti akhlak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Pak? wasallam. Ya. Baik, itu saja. Ya, Assalamualaikum Mbak Dilian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ditahan dulu Ustadz. Satu lagi untuk sesi yang pertama. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Halo, Assalamualaikum Mbak Nadia. Waalaikumsalam Ibu Kusmini. Silakan Ibu Kus. Iya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti yang dikatakan Pak Ustaz tadi, kalau sama keluarga keras, tapi sama tetangga itu halus Pak Ustaz. Nah itu dosa enggak yang suaminya halus, istrinya marah itu Pak Ustaz?
istrinya yang marah itu dosa enggak Pak Oh, Ustadz? istrinya marah sama suami gitu? Iya, saya sama Oh, tetangganya itu Mbak Nadia halus, kalau sama istrinya ditanya-tanya marah. jawabnya sana sini. Nah itu Suaminya. aja Mbak Ya, Nadia, Pak Ustadz. Yang makasih saya maksud Bukus. itu istrinya, yang dosa enggak itu Pak Ustadz. Oh, oh, ya, Nah ya, itu ya. aja Pak Ustadz. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, ada 2 pertanyaan Pak Azhari dan Ibu Kusmini. Ya. Terima kasih Pak Kiai Azhari. Bagaimana cara mengikuti akhlak Rasulullah SAW? Pertama kita belajar dulu. Pertama jelas banyak membaca bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Kemudian untuk jelasnya lagi kita betul LP taklim. Kita dengarkan Mutiara Pagi RI. Ya, itu kita dengarkan terus. Karena dengan itu kita akan bisa memahami, begitu juga mungkin bisa menghayati, bisa mengamalkan bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Akhlak Rasulullah SAW sangat banyak sekali. Secara umum dijelaskan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada Rasulullah SAW itu terdapat suri teladan yang baik bagi kamu. Yang bagaimana? Ini pernah ditanyakan oleh cucu daripada Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah, cucu dari anak dari Ali bin Abi Thalib ini menanyai kepada Ali bin Abi Thalib, bagaimana akhlak kakek kami itu kalau katanya. Di antaranya adalah dijelaskan oleh Ali adalah kakek kamu itu punya akhlak lain jenis yang seperti yang saya sampaikan tadi. Bahwa Rasulullah itu akhlaknya halus, lalu ngomong halus, nggak pernah kasar. Dengan siapapun Rasulullah itu halus. Itu caranya. Itu kita akan membiasakan omong yang halus. Itu sulit. Dan kita daerah berbeda-beda. Daerah Kayu beda, daerah Kayu Agung beda, daerah Lintang beda. Nah ini apakah halus ini menurut adat bagus, menurut adat bagus, tapi menurut agama tidak bagus, itu harus kita rubah. Tapi kalau menurut agama sudah bagus, insya Allah bagus menurut agama. Dan bahasa-bahasa yang halus ini bisa kita rubah dengan cara bagaimana Rasul berbicara yang halus. Yang kedua, akhlak Rasulullah SAW adalah yaitu bisri. Itu Rasulullah itu banyak senyum. Ya. Senyum. Lalu kita biasakan senyum dengan orang. Tapi jangan senyum terpaksa, Pak Hasan. Senyum yang ikhlas. Jadi senyum yang ikhlas ini adalah respon dengan baik dengan orang. Kalau senyum terpaksa, ini tidak ada respon dari orang. Kelihatan dia. Maka kita biasakan senyum, dengan orang senyum, dengan anak senyum, dengan bini kita senyum, dengan bini tetangga baik. Dengan bini kita senyum, bini kita juga senyum. Itu menggambarkan sudah ada akhlak yang baik. Saya potong cerita ini, akhlak ada 2, akhlak mahmudah dan majmu'ah. Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Dan akhlak juga ada akhlak kepada manusia, ada akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ekstra tentang akhlak ini, belajar terus. Kalau akhlak itu baik, insya Allah hidup kita akan dinilai oleh masyarakat baik. Dan orang itu mandangnya bukan masalah ilmunya, tapi dipandang akhlaknya. Orang itu dipandang baik karena akhlaknya. Bahkan Allah sendiri memandang itu
seseorang, bahkan orang yang tidak berakhlak, itu akan dibangunkan oleh Allah. Sudah meloncat-loncat cerita saya ini, dibangunkan oleh Allah surga paling tinggi nanti adalah orang yang tidak punya akhlak. Dibangunkan rumah di surga serba bagus, isinya leg, dan begitu juga penuh kedamaian, karena dia di dunia selalu menjaga akhlak yang sangat baik. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan dari Bapak Ibu ini, apakah dosa ini dibolak-balik ini bisa terjadi di suami kita ketika kita ngomong dengan tetangga halus, masyarakat halus, pimpinan mungkin halus, giliran dengan bini kasar, giliran dengan bini tetangga halus. Dosa itu yang kasar dengan bini kita, yang halus dengan bini tetangga dapat kalau ini dibalik pertanyaannya. Mana kalau sebaliknya, ketika bini kita ngomong dengan masyarakat halus, ngomong dengan tetangga halus, giliran ngomong dengan laki kita kasar. Nah, karena keruan kartunya. Nah, ini Bu harus ngerep ngomong sama bininya. Jangan asa belak baik dengan laki kita. Justru harus sopan. Nah, kalau kita lihat TikTok di media sosial sangat luar biasa ini pengaruhnya. Banyak istri-istri yang mudah marah sama suaminya, lambat dikit, duit lah marah. Begitu juga pelayanan kurang bagus, lah marah pula. Itu dosa itu, Bu. Bu, laki kita ini ngomong, penghasilan kecil harus dihargai, harus dimuliakan. Kalau ngomong yang halus, itu juga janganlah dengan laki kita marah, dengan laki tetangga halus semuanya. Jangan. Nah, terbalik. Ini ibu-ibu nih. Kadang-kadang ini Bu. Banyak sekarang ini justru banyak istri ini sudah melawan, bahkan sering marahi suaminya. Maka banyak suami-suami sekarang banyak yang tinggal lantaran dibentak-bentak oleh istrinya. Dibentak sama ngecut dainya. Kumisnya lah mulai nurun. Lama-lama kena batuk. Dia tinggal. Maka banyak sekarang ini banyak janda daripada itu. Artinya kalau banyak daripada janda, berarti budonya bapaknya yang mati. Nah, itu. Jadi harus berimbang. Harus kalau. Nah, bagaimana cara ngalusi seperti pertanyaan Pak Sari tadi? Ya banyak belajar. Ya baca gitu ini. Omongan aku nih. Bernanda aku nih. Kalau ngomong kasar sama laki. Nah itu. Belajar. Jangan ngina YouTube baik. Jangan ngina media sosial. Baik Ustadz. Harusnya keyakinan. Terima kasih. Ya, makasih Ustadz. Kita lanjut ya Ustadz, karena pendengar kita sudah mengantri. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mbak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar. Ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu tertadi jadi Ustaz Pura Mukadimah Tausiah Ustaz tadi di awal tadi mengatakan solat itu mi'raj orang-orang mukmin. Nah, jadi kalau Nabi kan mi'rajnya dari Sidratul Muntaha ke Rapratul Akbar, langit terakhir. Apakah begitu bentuk solat kita seperti itu Ustaz? Ya, itu aja Ustaz. Terima kasih Pak Abu Bakar. Ya, silakan Ustaz ditanggapin dulu pertanyaan Pak Abu Bakar. Oke, ya. Terima kasih. Pertanyaan sangat luar biasa dari Bapak Abu Bakar. Kalau Nabi itu Isra Mi'rajnya
betul-betul secara lahir dan batin, secara fisik, dari Masjidil Haram, jauh Masjidil Haram. Mekah ke Masjidil Aqsa, jauh. Itu atau pasti dijalani itu menggunakan waktu yang sangat panjang. Kalau jalan pakai kita 3 bulan baru nyampe Masjidil Aqsa. Apalagi ke langit pertama, kedua sampai kita, itu cukup Rasulullah untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu tersebut. Kumpulannya. Maka Rasulullah sudah membayangkan. Dan memang pelajaran Isra Mi'raj ini sangat luar biasa, sangat luas. Biar tidak simpang siur untuk umatnya, sudah dibaca. Jangan sampai salah memahami tentang Isra Mi'raj. Jangan sampai umatnya nak Isra Mi'raj seperti Rasul lagi. Mungkin ini pemahaman secara awam saja. Maka dijelaskan lebih lanjut. Kalau bahasa kitanya, umatku, tidak kamu nak Isra Mi'raj seperti aku ini. Cukup kamu menunaikan sholat 5 waktu minimal. Karena sholat itu sendiri, kata Rasulullah, mi'rajul mu'min. Mi'rajnya orang mukmin. Artinya, Mi'raj itu jalan naik. Naiknya derajat orang mukmin, naiknya kelasnya orang mukmin, mutunya kualitas iman seorang mukmin dengan cara sholat. Pun begitunya Islam, meningkatnya juga dengan cara sholat. Baiknya seorang Islam, contoh, misalkan dia dulu belum sholat, masih segala-segala. Tapi ketika dia sholat, mulai memperbaiki diri, sedikit perbuatan yang kurang baik jadi baik, kurang-kurang, itu baik karena sholat itu sendiri. Dengan cara dia sholat. Artinya derajat kebaikan dia diperbaiki, dinaikkan dengan proses sholat itu sendiri. Dengan niat yang baik, dengan cara sholat yang baik, zikir dan doanya dengan baik, kelasnya. Naiknya di mana? Di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun di pandangan manusia juga secara kasar mata. Dialah tobat ini. Berarti sudah ada ketingkatan. Sudah ada naik derajat. Tidak ragu-ragu lagi. Dia sudah taubat. Itu minimal. Maka sholat ada 5 waktu. Maghrib 3, Isya 4, Subuh 2, Zuhur 4, Asar 4. Itu ibaratnya roda mobil, itu adalah putaran untuk cara menaikkan kemuliaan orang. Maka diatur. Nanti kalau bisa penjelasan lain waktu. Jadi putar dia. Jadi supaya kita naiknya seperti roda tadi. Harus kita ikuti. Supaya terus prosesnya. Baru nanti ada sampai tingkat maqamam mahmudah. Jadi sampai tertinggi. Di makom yang tinggi, maqamam mahmudah. InsyaAllah Pak Abu Bakar itu. Jadi dengan sholat itulah caranya. Naik secara keyakinannya. Naik dalam ketakwaannya. Naik dalam ibadahnya. Naik hatinya. Jadi baik. Itu diukur dari sholat ini. Andai kata seorang muslim, tak sholat tapi belum baik. Tapi belum mi'raj. Lah sholat omongannya tidak baik. Ngomong orang, nyakiti orang terus. Belum mi'raj. Itu secara hakikatnya. Terima kasih Pak Abu Bakar. Baik, terima kasih Pak Abu Bakar. Ustadz, izin ada WA yang masuk Ustadz. Kita baca dulu ya Ustadz ya. Oke, siap. Dari Pak Romli di Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya Ustadz, manusia ini unik, terkadang punya perilaku buruk, misal selalu mencela, seolah dia yang baik, ingin selalu dihormati, merasa hebat dan lain-lain. Nah, adakah Ustadz cara merubah sifat-sifat itu menjadi lebih baik, atau adakah zikir atau yang lainnya? Mohon penjelasannya Ustadz. Silakan Ustadz, Pak Romli di Sembawa. Ya nanti dulu. Ya, silakan Ustadz, ditanggapin dulu.
Oke. Jadi perbuatan-perbuatan yang tercela itu ya bisa dirubah dengan ucapan, perbuatannya bisa dirubah. Ini saja jawab secara spesifik, dengan zikir, ya bisa. Bagaimana zikirnya banyak selawat. Di antaranya baca selawat, bukan selawat saja. Baca selawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena dengan selawat sendiri ada keberkahan bagi dia. Kalau sudah ada keberkahan, ya dia insya Allah akan dirubah. Dengan yang biasa mungkin perbuatan tercela akan berubah. Dan di situ saja akan dirubah. Dijawab oleh Allah melalui perantara Rasulullah salawat tadi. Tapi dia juga mendapat pahala bagi menulis salawat itu. Bagaimana? Kalau kita salat Nabi 1 kali, kita balas 10 kali. Kalau kita baca 10 kali, kalau kita di Mekah bisa 10.000, bisa 1.000 balasan. Itu cara-cara merubah sifat-sifat kita. Zikir juga. Bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kita menilai bacaan itu sendiri, tapi hikmah di balik itu. Kemudian istighfar tentu. Banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi jangan astagfirullahaladzim ini bukan sekedar ketika kita sholat cuma membaca 3 kali. Astagfirullah bukan. Memang ada zikir khusus, mungkin pagi, mungkin malam. Rutinkan. Maka kalau sudah umur-umur tua, biasakan baca istighfar. Terutama ada waktu-waktu yang saja baca istighfar, dipelajari, itu bisa merubah. Kuatkan saja istighfar itu Pak Abu Bakar, baca daripada untuk baca zikir, di antaranya yang saya sebutkan itu padahal ada 6, minimal banyak istighfar, insya Allah bisa berubah. Memang mencela gampang sekali mencela. Kalau mencela orang itu gampang sekali. Maka di situ bahwa kalau kita mencela, bisa kita habis diambil uang. Maka hati-hati mencela. Habis kalau mencela itu pahala kita diambil orang yang kita cela tadi. Kalau bisa kita ditransfer pahala. Bila ada apapun dicela, kita nambah pahala. Itu diantaranya daripada itu. Terima kasih Pak Romli. Baik, terima kasih Ustadz. Kita ke line telepon silakan di 369977. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nadia. Waalaikumsalam. Ini Pak Zakaria Ustadz. Silakan Pak Zakaria. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz mau nanya ke masalah mungkin dari segi adab Ustadz ya. Orang yang pendengar penuntut ilmu ini. Kemudian juga masalah pahala yang hilang. Seperti di Al-Quran di surat Hujurat itu di awal itu kan dikatakan bahwa jangan melebihi, wahai orang beriman, jangan melebihi daripada suara Nabi, nanti pahala kamu akan terhapus tanpa kamu menyadarinya. Ya, ayat itu. Kemudian yang lain tuh misalnya kita menyakiti orang, pemberian kepada orang lain ya. Kita tidak memberi tapi kita menyakiti hatinya. Itu bisa memberikan penghilangan pahalanya Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Masalah adab itu. Ustadz bisa mendengar ya? Itu yang adab tadi belum jelas itu. Ya, adab itu maksud saya sini Ustaz. Kan disebutkan dikatakan itu jangan melebihi, wahai orang beriman, jangan melebihi suaramu daripada suara Nabi. Oh, itu maksudnya apa gitu? Pahala kamu nanti akan hilang
akan terhapus tanpa kamu menyadarinya. Oh, Di Al-Hujurat itu di awal-awal. Al-Hujurat ayat keberapa? Ayat kedua itu. Ayat kedua, Ustadz. Bisa, Ustadz? Apa yang ditanya? Anu Bu Nadia, apa yang ditanyakan tadi? Maksud dari surah Al-Hujurat itu ya, Pak Zakaria? Ya, kayak gitu. Jadi pahala itu terhapus tanpa kamu menyadari. Jadi ancamannya kan dihilang Pak. Ini Pak, betul pahala kita itu. Kalau kita, Surah Al-Hujurat ayat kedua, Ustadz. Maknanya seperti apa? Itu intinya ya, Pak? ya gitu kira-kira. Ustadz bisa mendengar ya? Iya. Sebentar. Ustadznya agak jauh ini dari lahat. Agak ini Oke. signalnya. Ya, ya. Ya, baik. Ya, Terima kasih. Terima kasih. bahas Waalaikumsalam. yang kedua dulu karena Iya. suaranya putus-putus yang ada tadi Iya, silakan Ustadz. tentang anu. Jadi memberi itu yang kedua saya jawab dulu. Mm-mm. Memberi yang menyakiti. Jadi memberi itu maka hati-hati. Tidak pemberian itu semuanya orang bahagia dengan pemberian kita. Senang dengan pemberian kita. Tapi kadangkala justru menyakiti orang yang kita beri. Maka kalau memberi, harus tahu bagaimana cara memberi. Niatnya yang bagus. Yang bagus tentunya. Kalau niatnya sekedar tidak bagus, ini justru menyakiti. Maka niatkan dulu yang ikhlas. Begitu juga yang nyakiti diantaranya. Kalau kita memberi orang, jangan diomong-omongkan terus. Oh, aku menyitio beras. Didengar dia nyakiti. Walaupun kita tunjuk atau memberi. Pun begitu juga, kalau kita sudah memberi, jangan lagi diomongkan, atau disiar-siarkan, atau dihujat-hujat, dan seterusnya. Dan pemberian itu yang bagus, ya tadi dengan penuh ramah sama ikhlas, ikhlasnya. Itu yang tidak menyakiti. Orang yang diberi, itu bukan melihat besarnya, kecilnya, tapi caranya memberinya. Allah bermanfaat bagi dia dan dia bahagia dan tertolong. Besar, tapi kalau menyakiti, ya tidak berkah. Begitu juga sebaliknya. Mungkin dapat dia. Untuk yang itu tadi saya belum paham, kaget ditunda dulu. Dan Baik. kali kita jawab, mungkin bisa diulang, putus-putus. Baik, Dan Ustadz. saya juga belum paham untuk jawabnya itu, Baik. karena takut salah jawab. Iya. Terima Iya. kasih Pak Zakaria. Iya, terima kasih Pak Zakaria. Kita ke Pak Zulkarnain dulu Ustadz. Ini masih ada waktu. Ini bagaimana kiatnya Ustadz? Atau adakah doa untuk melembutkan hati atau kolbu sehingga mencapai perbaikan akhlak dan budi pekerti yang baik? Itu pertanyaannya Ustadz, Pak Zulkarnain. Silakan Ustadz. Oke. Jadi doa itu banyak cara-cara melembutkan hati. Boleh juga baca Quran yang bisa melembutkan hati. Contohnya alam nasrul laka sadra wa ta'nan hijratal ladzi anqadha dan seterusnya, banyak yang Al-Quran yang bisa melembutkan hati. Dan kalau doa-doa ya sesuai dengan kebiasaan kita itulah Pak Zulkarnain. Dan mungkin Pak Zulkarnain punya doa andalan, mungkin punya doa khusus yang bisa melembutkan hati. Kalau kami ya mungkin agak beda. Bisa saja yang lebih srohli sodori wa yasirli amri wahlul kami lisani yafqahu qawli. Bisa juga itu di antaranya. Dan itu baru mungkin kalau di pandangan yang lebih hebat lagi, mungkin kelas rendah lah kira-kira. Tapi kalau sudah tingkatnya tarekat dan sebagainya, ya ada lagi. Apa yang di Mutiara Pagi ini yang kita sampaikan sifatnya menengah lah, menengah ke bawah. Walaupun ada ke atas, itu jarang karena kemampuan pendengar ini masih banyak yang kurang paham. Jadi banyak sekali di antara saya lebih sroli amri
Wahlutul Tatamisnya, Yakul Qauli dan seterusnya. Terima kasih Pak Zulkarnain. Baik. Iya. Mohon maaf ya pendengar karena keterbatasan waktu. Jadi ada beberapa WA yang belum kita jawab Ustadz. Izin bisa disampaikan nanti Ustadz lewat WA Ustadz. Boleh Ustadz? Oke. Ya ada 2. Baik Ustadz, di penghujung acara Mutiara Pagi ada pesan Ustadz singkat saja untuk kita semua di kesempatan hari ini berkaitan dengan tema hari ini tentang keutamaan bulan Rajab. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih bahwa di bulan Rajab itu memang banyak keutamaan yang sangat luar biasa. Terutama ada puasanya tapi saya tidak menyebutkan. Kemudian pikir-pikir semua dinilai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rajab ini adalah suatu nanti akan menuju pintu gerbang yaitu Ramadan. Artinya kita memang sudah siap-siap sekarang melatih diri bagaimana sholat itu bisa tertib dengan baik. Itu diawali dengan Rajab. Begitu puasa kemarin ini harus ada puasa materi kita ini sudah nanti ketika ketemu puasa Ramadan tidak kaget lagi, tidak terkejut lagi. Baca Qur'annya, sertanya mulai goyah ketika ada zakat dirasakan tidak insan menghadapi tersebut. Dan kemudian kalau sudah sampai ke begitu Rajabnya terlaksana baik, insya Allah Ramadannya berjalan dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Paidi SAG dari kelompok kerja penyuluh agama Islam Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan yang sudah bersama kita dengan topiknya keutamaan bulan Rajab. Terima kasih pendengar sudah bergabung. Ada Pak Azhari di Sekayu, Ibu Kusmini di Pulau Rimau, Pak Abu Bakar di Jawi, Pak Romli di Sumbawa. Terima kasih Pak Antoni, juga Pak Zakaria, Pak Zulkarnain, dan untuk Ibu Hayati atau Pak Hayati ini di Telang, juga Pak Odi di Kalimantan Barat. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Insya Allah WA-nya akan kita kirimkan ke Ustadz ya. Terima kasih untuk Bunda Vera yang sudah nyimak pagi ini di Mutiara Pagi. Semoga penuh manfaatnya buat kita, semakin pertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin banyak ibadah kita dilakukan di bulan Rajab ini. Senadia bersama rekan Bunga pamit undur di Mutiara Pagi dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.